Selamat pagi ICC, hari ini ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kita bersama-sama akan melihat persembahan istimewa dari iKids. Mari kasih tepuk tangan yang meriah. Kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut. Kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasamu tak tercurah atasku, kau cukup bagiku. Selamat pagi ICC. Mari bangkit berdiri semua saudara. Kita memuji Tuhan yang hebat, amin. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Beri tepuk tangan saudara.
overpower. That where is your sting, conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. Reason, the reason, Savior. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. Reason, the reason, Savior. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. He's alive. Oh, 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 oh. Same power. Everybody say same power. Same power that crushed the enemy. Same power. Same power. Same power lives in me. Same power. Same power that crushed the enemy. Same power. Same power. Same power lives in me. Same power, same power, same past the enemy. Same power, same power, same power lives in me. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Jesus, King Jesus is alive. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengingat-ingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena Kau telah begitu luar biasa baik Bapa. Telah mengorbankan anak yang tunggal Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Mari semua kita naikkan bersama pujian ini. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban.
hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kau selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya, Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. mari kita mengingat-ingat kasih-Nya saudara. Tuhan begitu baik, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, ingat kasih-Nya betapa besar. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim oh, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, kasih menyelamatku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat pilurnya, Ingat pilurnya yang sembuhkan yang lukaku. sembuhkan luka Salibnya yang menebus aku. menebusku. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus kasih Yesus. bagiku. Bagi saudara dan aku, terima kasih Bapa. Kasih-Mu bebaskanku, Kasih-Mu bebaskanku. lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus. kasih-Mu Kasih-Mu bebaskanku, Kasih-Mu bebaskanku. lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. katakan Hanya Yesus, hanya Yesus. mari semua sama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Selalu ada Kasih kasih Yesus, Yesus. kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-pilurnya, Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang yes Tuhan. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, amin. Thank you God. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Yes.
yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu yang sudah menebus setiap dosa kami Tuhan. Dan Kau tidak hanya menyelamatkan kami Tuhan, Kau memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengangkat kami Tuhan. Kini kami menjadi yang baru. Hati kami limpahkan ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan kemuliaan yang meriah buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Nya, buat pengorbanannya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Apapun babak dalam hidupmu Tuhan hadir. Bahkan di titik terendah kita, hanya Dia yang menemani kita. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi. Terima kasih Tuhan, bahwa Kau telah menerima kami tanpa syarat Tuhan. Dari cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir, ku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari angkat tanganmu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mungkin hari ini saatnya, cara yang tidak pernah terduga bahwa Tuhan akan mengangkat hidupmu, Tuhan akan memulihkanmu. Mungkin hari ini saatnya Dia memanggilmu untuk kembali
kembali kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Mari ICC angkat tanganmu. Tak terduga cara-Mu, pertolongannya, penyertaannya. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, kisah musim hidup. Dengan angkat tanganmu, angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, kau terbatas kuasa-Mu. Terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kasih-Mu ada di sini. Kasih-Mu yang menerima kami. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Berikan kemuliaan dan meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau tak pernah menyerah untuk hidup kami. Kau selalu percaya bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Kau yang memulihkan, Kau yang mengangkat kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah melihat masa lalu kami, namun Kau membuatnya baru, namun Kau membuatnya baru, segalanya baru. Lewati lembah yang gelap, Kau sertaku, Kau sertaku. Lewati gunung yang terjal, Kau
Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, amin. How great is our God. Sekali lagi dengan tangan yang terangkat, dengan wajah yang terangkat ke surga, katakan, how great is our God. Sing with me, how great. And oh, we see how great is our God. And oh, we see how great, and oh, we see, and oh, we see how great, and oh, we see how great is our God. Segala kemuliaan, segala hormat, segala kuasa, how great is our God. Terima kasih Tuhan, kemenangan-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan. Kekuatan-Mu, kedahsyatan-Mu ada di dalam kami Tuhan. Power yang sama dan mengalir dalam hati kami Tuhan. Dan setiap masalah, badai hidup, setiap apapun yang di depan kami Tuhan, kami percaya kami lahir untuk menyelesaikan masalah itu. Karena bersama Tuhan kami mampu lakukan segala perkara, kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Sobat ICC. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa, terima kasih I Praise. Yes, bersyukur sekali setiap kegiatan yang ada di gereja ICC, baik itu ibadah hari Minggu dan juga kegiatan-kegiatan di hari lainnya bisa berjalan semuanya karena adanya volunteers dari ICC. Tepuk tangan buat volunteers. Luar biasa, terima kasih banyak. Dan baru saja pada tanggal 11 April yang lalu, 35 orang volunteers yang tergabung di dalam tim I Can Serve melakukan pelayanan misi ke Panti Jompo Werda Senjarawi. Ada sebanyak 61 oma opa yang dilayani di sana, beserta 50 karyawan yang ada di panti tersebut juga dilayani oleh 35 orang volunteers dari ICC. Thank you so much. Kalian sudah sangat menjadi berkat untuk mereka di sana. Kegiatan yang dilakukan juga luar biasa. Ada beribadah bersama, doa bersama, potong rambut, foto booth, dan kegiatan lainnya ya. Bagi saudara-saudari yang belum sempat join, yang merasa tergerak hatinya tetapi kemarin belum sempat join, jangan khawatir karena bulan depan I Can Serve akan kembali hadir. So stay tune untuk informasinya. Dan kegiatan ICC di minggu ini ada 3 kegiatan yang very exciting karena 3 kegiatan ini akan langsung dilayani oleh Pastor Peter Powell. Kasih tepuk tangan guys. Luar biasa banget karena ini kegiatannya dari hari ini dimulai sampai Senin dan juga Selasa, jadi cuma 3 hari ya. Dimulai dari hari ini, Equipping Volunteers dengan tema Excellence akan berlangsung pada pukul 12.30. Jadi buat teman-teman volunteers yang kemarin sudah join, jangan lupa ada makan siang juga disediakan, jadi bisa makan siang dulu sebelum mengikuti kegiatannya pukul 12.30. Kemudian kegiatan yang kedua, Discipleship Masterclass dengan tema Discipleship dan juga mengajarkan di dalamnya nanti ada tentang leadership juga. Yang percaya di sini semuanya diciptakan untuk menjadi pemimpin, yes? Yes. Ya, tapi untuk menjadi pemimpin kita perlu belajar, diajar, mengasah skill juga dan mengembangkan talenta kita lebih lagi. Salah satunya dengan mengikuti kelas-kelas seperti ini ya. Jadi boleh senggol kiri kanannya. Discipleship Masterclass, ayo geser kiri kanannya boleh disenggol, join karena kegiatannya akan dilakukan besok ya, hari Senin 20 April pukul 18.30. Dan kegiatan yang ketiga adalah Business Fellowship dengan tema Entrepreneurship with From Victory
Jadi buat para teman-teman di sini, saudara-saudari yang memiliki bisnis atau ingin belajar lebih lagi tentang bisnis, silakan join karena kegiatannya akan dilakukan pada hari Selasa 21 April pukul 10 pagi. Jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri saudara. Pendaftarannya di mana? Bisa melalui aplikasi My ICC Church. Bagi saudara yang belum memiliki aplikasinya, bisa silahkan langsung download saja di App Store ataupun Play Store. Setiap kegiatan yang diadakan di ICC dirancang untuk membuat kita bersama-sama bertumbuh. Seperti tema ICC tahun ini Grow. Jadi kegiatan ini diadakan untuk membuat kita bertumbuh. Karena saya yakin dan percaya setiap daripada kita dimanapun kita ditempatkan, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu dengan maksimal dan excellent. Amin. Yes, untuk melakukan excellent dan maksimal kita butuh diajar, kita butuh belajar, kita butuh diasah. So, jangan sampai ketinggalan karena cuma 3 hari kegiatannya, hari Selasa terakhir. Jadi bagi saudara-saudari langsung saja setelah ini mendaftarkan diri melalui My ICC Church aplikasinya ya, ada di handphone, bisa silakan di-download. Last but not least, dengan sukacita saya mau menyambut jika ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ICC pada hari ini. Selamat datang, kami sangat-sangat bersukacita saudara bisa berada di tengah-tengah kami. Setelah ibadah ini selesai, saya mengundang saudara untuk menghampiri meja informasi yang ada di lobi lantai 6 di bawah untuk menerima special gift yang sudah disiapkan bagi saudara. Saya yakin semuanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk melakukan persembahan dan saya undang Bapak Edo untuk maju ke depan memimpin kita di dalam persembahan. Tuhan memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memberikan persembahan, saya mau sedikit sharing. Ya, kita bersyukur bahwa kita ada di gereja ICC dengan gedung yang baik ya, gedung yang bagus menurut saya dan luar biasa. Semua peralatan yang luar biasa. Dan selama saya beribadah di sini, saya menyadari bahwa khotbah tentang persembahan itu sesuatu yang agak jarang, bahkan sangat jarang. Ada yang ingat kapan terakhir Pastor Chandra khotbah tentang persembahan? Itu sangat jarang gitu ya. Jadi saya sempat berpikir bahwa how run this big church gitu. Apakah persembahan itu sesuatu yang jarang dibahas, karena jarang dibahas menjadi sesuatu yang tidak penting. Dan pendapat saya ini salah gitu ya. Saya pikir bahwa gereja ini bisa berjalan begitu saja. Mungkin ada Pastor Chandra dan teman-teman yang lain. Jadi persembahan itu jarang dibahas. Tapi sebenarnya bahwa kita tahu bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang sangat penting antara Tuhan dengan kita. Sesuatu yang personal. Dan saya sangat ingat bahwa Pastor Chandra walaupun hanya 1 atau 2 kali bicara tentang persembahan, beliau kasih ayat yang sangat luar biasa gitu ya. Kita mau lihat di 2 Tawari 29 ayat 17. Saya bacakan untuk saudara. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dan 1 ayat lagi ini yang saya gak lupa. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi hari ini pastikan ketika kita memberi, kita memberi dengan hati yang rela. Jangan ada sedih hati atau paksaan. Dan semua itu kita lakukan dengan hati yang sukacita. Karena Allah mengasihi hati yang orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, kami memberikan dengan sukacita. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh pakai menjadi alat yang baik Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amen. Terima kasih Edo. Apa kabarnya semua? Luar biasa, lambaikan tangan.
Katakan sebelahnya, saya senang duduk sebelah kamu. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita akan dilayani oleh Pastor Peter. Dan beliau datang dengan Ilona, ya. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Tadi saya lihat catatan. Ternyata pertama kali saya berjumpa dengan Pastor Peter itu bukan tahun lalu, tetapi 2 tahun lalu di City Harvest Church. Pada waktu saya melayani di sana, Pastor Peter juga ada di situ, ya, dengan Pastor Kong Hee. Dan kemudian tahun lalu berjumpa kembali ketika saya menemani Pastor Jeffrey Rahmat melayani di Amsterdam, ketemu Pastor Peter dinner. Dan saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Hari ini beliau ada bersama dengan kita, ya, dan beliau adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, memimpin gereja karismatik terbesar, salah satu yang terbesar di Amsterdam. Ada 2000 jemaat, 5 cabang kalau nggak salah, ya, dan hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, membawa dia traveling all over the world to preach the gospel, ya. Dan saya bersyukur sekali kita bisa mengundang dan beliau juga punya bisa waktu ke tempat ini memperlengkapi setiap kita. Jadi jangan lupa hari ini nanti ada volunteer setelah ini, dan hari Senin dan hari Selasa. Kalau saudara belum mendaftar, this is your chance. Katakan sebelahnya, this is your chance. Don't miss it, ya. Kali ini pertama kali beliau ada bersama dengan kita, dan kita semua akan diperlengkapi dan diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri, sambut namanya Pastor Peter Paul from Doorbreaker Church. Thank you so much. Thank you so much. Now let's lift it up to the King Jesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Let's lift it up. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan yang terbaik. Everything we need. Amen. Thank you, Lord Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Amen. Have a Amen. seat. Relax. Silakan duduk. It's such an honor to be with you this morning. Sebuah kehormatan bisa ada di sini pagi ini. We had already a great service. Tadi pagi ibadah luar biasa. I love your church, Saya suka gereja saudara, the worship, worship team, and the energy of the dancers going through the worship. dan energi Yeah. dancernya. So your pastor building a strong church. Your pastor building a strong church. Pastor saudara membangun sebuah gereja yang kuat. But we are talking today about that they will need you Tapi hari ini saya ingin bicara bahwa gereja ini membutuhkan saudara to bring it to a next level. untuk membawa ke level berikutnya. I brought my beautiful wife Ilona with me. Istri saya yang cantik Ilona ada bersama saya. Just so she is a grandmom Sudah- of 3 grandchildren. Sudah menjadi oma dari 3 cucu, We have 4 children. 4 anak. We know each other for more than 40 years. Kita udah menikah lebih dari kita udah kenal lebih dari 40 tahun. She was only 14 when she made me the husband of her life. Umurnya baru 14 ketika dia membuat saya jadi suaminya. More or less forbidden. Ya masih nggak boleh sebenarnya. It's a bad dating story. Ini adalah cerita pacaran yang buruk. Do you want to know how it happened? Saudara mau dengar ceritanya? Okay. We are born in a small village in Holland. Kami tinggal dan lahir di satu desa kecil di Only Belanda. 4,000 people. Cuma 4.000 orang. Something like Bethlehem. Ya mungkin kayak Bethlehem. Nothing is happening. Karena nggak ada cerita-cerita dari Everybody desa went to itu. the same church. Semua orang pergi ke satu gereja yang sama. Very orthodox, Gereja ortodok. Calvinistic. Ya Calvinistik. So the village was very boring. Jadi desanya membosankan The sebenarnya. only thing happening was church. Yang terjadi hanya kegiatan gereja. And one annual market. Dan ada satu acara pesta rakyat tahunan. And that's where the youth was hanging out. Ya dan itu biasanya anak-anak muda hang out di situ. So did she. Dia juga. Ilona. Ya. She was 14 years old and she decided I was going to be the husband of her life. Dia umur 14, dia lihat saya, terus dia berpikir orang ini harus jadi suami saya. I didn't know that. Saya nggak tahu, I was only 17. umur saya baru 17 tahun. But I was going to find out she was chasing me down with her girlfriends on the market. Jadi di pas pesta rakyat itu dia kejar-kejar saya sama satu teman perempuannya. So in a moment of despair, I was hiding in the booth of evangelists. Saya putus asa dikejar-kejar, saya nyumput di belakang stand booth penginjilan. They had flyers with "There is hope."
Ada traktat dengan tulisan ada harapan. So when she found me in a moment of despair, I gave it to her. Jadi akhirnya dia nemuin saya udah bingung, udah putus asa atau harus apa, saya kasih traktatnya. So she had faith, Dan dia punya iman, and now she had expectation. dan itu akhirnya jadi ekspektasi. So you need 2 wings to fly. Iya, jadi ada 2 sayap sekarang. So next morning she took off. Besok paginya dia udah terbang. I went to my work. Saya berangkat kerja, I had a holiday job. saya kerja selama She was liburan. waiting for me in an alley I could not escape. Dia tunggu saya di gang di tempat saya lewat dan saya nggak bisa kabur. The naughty girl skipped school. Dan dia bolos sekolah. There she seduced me to kiss her. Dan waktu itu dia minta saya cium dia. I did. Saya lakukan. And then she said, now we have a Dan relationship. dia bilang sekarang kita punya hubungan. Now we are 40 years later. Ya itu 40 tahun yang lalu. So we are going to talk this morning about breakthrough in battle. Pagi ini kita akan bicara mengenai terobosan di dalam peperangan. 2 young soldiers, Ada 2 prajurit a muda cliff full of enemies, dan banyak banget musuh, but bringing a breakthrough. tapi membuat terobosan. Some of you are here this morning and you are in a fight. Beberapa dari saudara di tempat ini sedang mengalami Maybe a pergumulan. fight of depression or negativity. Mungkin depresi atau hal-hal negatif. Maybe you fight against sickness. Mungkin saudara berperang melawan Maybe you sakit. fight in your relationship. Atau hubungan saudara bermasalah. Maybe you fight in your finances Mungkin saudara punya krisis finansial. and you are losing at the moment. Dan saudara merasa saudara sedang kalah. You don't like it, Saudara nggak suka itu. and it is not because the enemy is too strong, Dan bukan karena musuh terlalu kuat. but actually it's because you stopped moving. Tapi karena saudara berhenti bergerak. Something stopped you of moving forward. Saudara berhenti bergerak maju. But you need to know Saudara harus tahu. you are destined to reign in life. Saudara itu diciptakan untuk You are berlari. destined to rule. Saudara diciptakan untuk memerintah. You are not here to be under the pressure of fear. Dan tidak harus ada di bawah tekanan rasa takut. And if fear is on the throne, Dan kalau ada rasa takut di depan. then people are hiding in caves. Dan orang-orang bersembunyi di gua-gua. We will see that in this story. Kita lihat itu di cerita hari ini. You know, the church on Sunday morning is nice. Pergi ke gereja hari Minggu pagi itu baik. Maybe you think it's a club. Mungkin saudara berpikir ya ini We waktunya dance a menari, bertepuk tangan. We worship, Kita we menyembah, see friends, bertemu teman. but the church is not the club. Tapi gereja bukan untuk The tepuk church tangan. is an army. Gereja itu laskar, tentara. And you are a soldier in the army. Dan saudara prajuritnya. And if you forgot that you are always in a battle, Dan saudara jangan lupa saudara selalu ada dalam peperangan. then you have already lost your war. Kalau saudara lupa saudara kalah. So this morning is about how do you create room for God to do the impossible in your life. Jadi pagi ini adalah bagaimana saudara memberi ruang buat Tuhan memerintah di hidup We sung saudara. this morning, he has all the power to do anything. Kita lihat bahwa lewat nyanyian-nyanyian Tuhan sanggup melakukan segala perkara. But it's on us to create room so he can show his power. Tapi kita harus membuat ruang untuk dia bisa berkarya. We can shout for a miracle, Kita bisa berteriak minta mujizat. but we need to make room so God can do a miracle. Tapi kita harus membuat ruang supaya So dia bisa how do we melakukan create that mujizat. breakthrough? Bagaimana caranya kita membuat terobosan? We look this morning to one teenager, Kita lihat satu anak muda pagi ini. his armor bearer, Dan pembawa and a senjatanya. cliff full of enemies. Dan satu tebing penuh musuh. But also we need to understand that the God of governance, Tapi kita perlu percaya Allah yang memiliki who perjanjian. is waiting on someone to move on the promises of his covenant. Menunggu orang bergerak yang percaya sama perjanjian itu. Because all his promises are yes and amen. Karena semua janji Tuhan itu adalah ya dan amin. What's the situation? Situasinya seperti apa? Israel is losing the war. Israel sedang kalah perang. They are crushed by the Philistines. Mereka dipatahkan oleh The tentara-tentara Philistines came Filistin. with an army of 3,000 horses, Dan- chariots and soldiers. Dan waktu itu 3.000 tentara, ya tentara berkuda dari orang Filistin. More than Israel could face. Lebih dari yang orang Israel bisa kalahkan. In the whole of Israel there were only 2 swords. Dan cuma ada 2 pedang di Israel. One with King Saul, Satu milik Raja one Saul, with Jonathan. satu milik Yonatan. And all the other soldiers only had pitchforks. Dan yang lain-lain tuh cuma punya garpu rumput. So what did Saul do? Jadi apa yang harus dilakukan? He was hiding in the cave.
Mereka bersembunyi di goa, 600 people with him in the cave. 600 orang bersembunyi di goa. The only thing they had was pitchforks and fear. Yang mereka punya cuma garpu rumput dan rasa takut. Some of them ran away to the enemy. Beberapa orang lari ke musuh. Here we have Israel. Ya, kita ini orang Israel. They are overwhelmed, Mereka dikalahkan. outnumbered, Secara jumlah juga outarmed, kalah jauh. terrified. Mereka takut. And maybe that's the point where you are this morning. Dan itu mungkin posisi saudara pagi ini. The crisis is just too big. Krisisnya terlalu besar. You just don't know what to do Saudara nggak tahu lagi harus berbuat and how to apa. move forward. Dan bagaimana caranya maju bergerak. The real problem in this story is not the Philistines. Masalahnya bukan orang Filistinnya. The real problem is not your problems. Masalahnya bukan masalah saudara. The real problem is when fear sits on the throne. Masalahnya saat ada rasa takut di depan saudara. Fear on the throne of your life. Ada rasa takut di hidup saudara. Look at it. Saul had the position as king, anointed. Saul adalah raja dan dia diurapi. He knew he was leading a nation destined for victory. Dan dia tahu dia memimpin sebuah bangsa yang ditetapkan untuk menang. But fear was bigger than his faith. Tapi rasa takutnya mengalahkan That's why he was imannya. hiding in the cave with 600 people. Jadi dia bersembunyi di goa bersama 600 prajuritnya. And leaders in fear will always find a reason to hide and not to step up to the problem. Dan rasa takut itu selalu jadi alasan untuk kita bersembunyi dan enggak melangkah keluar. And it's not only history. Dan ini bukan hanya sejarah. There's also this morning here in this room. Ini terjadi juga pagi ini di ruangan ini. You have a challenge. Saudara punya tantangan. You have no resources. Saudara nggak punya peralatan. You don't have a plan. Saudara nggak punya rencana. And your enemy is loud, screaming loud in your head. Dan musuh berteriak kencang sekali. You have a problem. Saudara punya You masalah. cannot solve it. Nggak bisa You will go diselesaikan. down with the problem. Saudara lihat ke masalah itu. And you might even think, God, where are you in this situation? Dan bahkan saudara berpikir, Tuhan kau di Why mana? are you silent, God? Kenapa Tuhan diam? The disciples were in the boat, Dan para murid-murid Yesus ada di dalam perahu, in the storm, di dalam badai, and Jesus was sleeping. dan Yesus tidur. So maybe you feel Jesus is sleeping in your storm. Mungkin saudara berpikir sekarang Yesus tidur saat saudara mengalami badai. There was no reasons for the disciples to wake up Jesus. Tidak ada alasan sebenarnya para murid harus Their cry membangunkan. for help was unbelief. Mereka tuh nggak percaya, jadi mereka teriak They minta could tolong. just have trust in Jesus that he's in the boat. Mereka bisa percaya saja karena ada Yesus di perahu. Last year I had a big challenge, Dan ini tantangan yang besar. and God spoke to me. Dan Tuhan bicara, Don't be like the disciples. jangan seperti murid-murid itu. I'm in your boat. Aku ada di perahumu. Don't dare to wake me up. Jangan bangunkan aku. Just trust Percaya saja. that I will bring you on the other side. Dan aku akan bawa kamu ke seberang. Because to the disciples I had to say, you of little faith. Dan kepada murid-murid dia bilang, kamu imannya kecil. See, it's not in our screaming. Ini bukan tentang teriakan It's kita. not in our fear Bukan tentang rasa takut that kita. God brings the solution. Tuhan kasih solusi. Of course, sometimes he does. Ya, dia lakukan kadang For us little believers. karena kita percaya. But he expects us to trust him. Tapi kita berharap kita selalu percaya. He's never far away. Dia nggak pernah jauh. We live in him. Kita tinggal bersama dia. We move in him. Kita bergerak bersama dia. And he's in us. Dan dia ada di dalam kita. He's literally in your boat. Dia benar-benar ada di perahu saudara. And he will never go away. Dan dia nggak akan pernah pergi. He knows what's happening. Dia tahu apa yang sedang terjadi. And you just need to decide today that you trust him. Kita perlu memutuskan untuk percaya pagi ini. Because God is not moving in your cave. Karena Tuhan gak bergerak di dalam goa saudara. God is moving when you come out of your cave Tuhan bergerak saat saudara and you're keluar going to climb the cliff. dan memutuskan memanjat tebing itu. I know your cave feels safe, Saya tahu di goa itu terasa but as long aman. as you stay in the cave, Dan saudara tinggal di you are goa. killing your future. Saudara membunuh rasa Nothing is happening. tempat di mana Tuhan bergerak karena tidak ada yang terjadi di goa. Some of you are also already so used to the circumstances you're in, Saudara terbiasa dengan keadaan so di used to goa itu. fear, Dengan so rasa used to takut, crisis, terbiasa dengan krisis, so used to sickness, terbiasa dengan rasa sakit. that you have decided to live there.
Dan saudara memilih untuk hidup di situ. It has become your personal cave. Dan itu jadi goa pribadi saudara. You have even decorated it. Mungkin saudara udah hias-hias goanya. And you call it wisdom. Dan saudara bilang ini hikmat. But it's unbelief and fear. Tapi itu tentang rasa takut. Today is the day to come out of your cave. Hari ini keluar dari goa saudara. So my first point is this. Poin pertama, You need to have faith in the big God. saudara harus punya iman di dalam Tuhan yang besar. In this story, we have Jonathan only 18 years old. Di cerita ini Yonatan baru berumur 18 tahun. Is what they think, by the Dan way. itu yang mereka It's not pikir, the fact. bukan faktanya. Most likely his armor bearer is only 15. Kemungkinan besar pembawa senjatanya umur 15. 2 young people. 2 anak muda, No backup plan. nggak punya rencana No backup, strategy. nggak punya strategi, But faith. tapi iman. 1 Samuel 14 verse 6. 1 Samuel 14 ayat 6. Jonathan is opening his mouth. Yonatan berkata, Speaking is so important. berkata itu penting. Come, let us cross over to the camp of these uncircumcised. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini. Remember uncircumcised. Ingat, tidak bersunat. Then perhaps it's not doubt. Perhaps the Lord will work for us. Sebab mungkin bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. For it is not hard for the Lord to deliver by many or by a few. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. So he says, it doesn't matter, they are with 3,000 chariots and tanks and all the ammunition. Jadi Yonatan lagi bilang nggak masalah kalau ada 3.000 tentara berkuda di sana. And we are only 2 and only 1 sword and 1 pitchfork. Kita cuma berdua dengan 1 pedang dan 1 garpu rumput. It doesn't matter. Nggak masalah. God is not dependent on big. Tuhan nggak perlu hal yang besar-besar. God can do it with 2 people. Tuhan bisa lakukan hanya dengan 2 With orang. no resources, Tanpa peralatan. but just with faith. Tapi hanya dengan iman. Jonathan is not someone that counts the swords. Yonatan yang bawa He's not pedang. calculating the odds. Dan dia nggak hitung jumlah He pedangnya. looks at one thing. Dia hanya lihat satu hal. Identity. Identitasnya. Covenant. Ada perjanjian. They are uncircumcised. Mereka tidak disunat. They have no covenant. Mereka nggak punya perjanjian. We are circumcised. Kita disunat. We have a covenant. Kita punya perjanjian We Tuhan. have promises. Kita punya janji We know God Tuhan. is with us. Kita tahu Tuhan beserta kita. Uncircumcised. Mereka tidak It's not bersunat. an insult. Dan ini bukan sebuah It's a penghinaan. declaration of faith. Ini deklarasi Knowing iman. who He is. Dia tahu dirinya siapa. You need to know who you are. Saudara harus tahu diri saudara You are siapa. not a sinner. Saudara bukan You are pendosa. righteous. Saudara Christ dibenarkan. is in you. Kristus ada di You dalam have all the saudara. promises. Saudara punya janji. You have the new covenant. Saudara punya janji yang All the baru. promises are yes and amen. Amin. But you need to step up. Tapi saudara harus melangkah keluar. We are the blessed ones. Kita yang diberkati. We are the chosen ones. Kita yang dipilih. We are destined for victory. Dan kita sudah Our ditetapkan enemy is there to untuk lose. menang dan musuh kita That's your kalah. identity. Itu identitas saudara. Not what the bank is saying. Bukan yang bank katakan. Not what the doctor is saying. Bukan yang dokter Not what katakan. the enemy is Bukan saying. yang musuh katakan. What did God say in the covenant? Apa yang Tuhan katakan di dalam perjanjiannya dengan saudara. That's the truth. Itu kebenaran. And Jonathan says in this Bible verse, perhaps. Dan Yonatan bilang di ayat tadi mungkin. You know, you don't need to see that as doubt. Saudara mungkin melihatnya sebagai mungkin dia ragu. It's wisdom. Ini hikmat, bukan ragu. You know, sometimes people, it looks like faith and they say, oh, I will be healed or I am healed. Buat beberapa orang seolah-olah beriman saya sembuh. But they don't have a plan. Tapi mereka nggak punya They rencana. don't have a strategy. Nggak punya They strategi. just quote the word. Mereka cuma mengambil ayat. They didn't talk to God about it. Mereka nggak tanya Tuhan. Will it work? Apakah akan bekerja dengan baik? Maybe. Mungkin. Most likely not. Biasanya enggak. It's important to know what God has promised. Ini tentang mengetahui apa janji Tuhan. You need to know the what. Kita harus tahu apa The janjinya. what is fixed. Apanya itu sudah fix. Every promise is yes and amen. Setiap janji itu ya dan amin. It's covenant. Ini perjanjian Tuhan. If someone breaks the covenant, he has to die. Kalau orang mematahkan perjanjian itu dia harus mati. If God breaks his covenant, he has to die. Kalau Tuhan patahkan perjanjiannya dengan saudara, dia harus mati. He will not. Dan dia nggak akan. He will deliver. Dia akan membebaskan. But you need to trust. Tapi kita harus percaya. So we know the what.
Kita tahu apa janjinya, but we don't know the how. tapi kita nggak tahu caranya. And we think God has to deliver the what and the how. Dan Tuhan akan kasih kita apanya dan caranya. No, He knows the what. Dia tahu apa. You have to figure out the how. Kita harus cari tahu So He caranya. can work in you and through you Jadi dia bisa kerja to melalui give you what He has promised. dan di dalam kita untuk memberikan kita janjinya. He will always work through you, Dia akan selalu bekerja melalui not kita. without you. Bukan tanpa kita. So you need to position yourself. Jadi posisi kita harus tepat. Saul positioned himself in the cave. Saul memposisikan dirinya di goa. Jonathan was positioning himself moving around in the promises and the covenant of God. Yonatan memutuskan untuk bergerak maju sesuai perjanjian Tuhan. So how do you find out? Bagaimana cara kita tahu? You need to speak faith. Kita harus bicara iman. You need to seek and knock on every door. Kita harus cari dan And one bukan day you will find the door that's opening. dan bukan menebak-nebak. Satu hari kita akan temukan pintunya. So what I like in Jonathan, Yang saya suka dari he takes Yonatan, initiative. dia ambil He's inisiatif. not waiting for a miracle. Dia nggak nunggu mujizat. He's not waiting for a word from God. Dia nggak nunggu firman Tuhan. Many people say, oh, I have a huge problem. Banyak orang bilang masalahku besar. I wait for God to know what I need to do. Saya tunggu Tuhan kasih tahu apa yang harus saya lakukan. You can wait forever. Saudara bisa nunggu selamanya. God has given you hands and feet. Tuhan kasih kita tangan dan You can kaki. use it. Saudara bisa pakai kan? And He has given you brains. Dan dia kasih saudara pemikiran. And He wants you to use it. Dan dia ingin saudara pakai pikiran saudara. So I like what Jonathan is doing. Yang saya suka That's my Yonatan second point. lakukan ini, poin Faith ini. is not waiting in a cave. Iman itu bukan menunggu di Faith goa. is taking initiative. Iman itu mengambil inisiatif. So Jonathan did something radical. Jadi Yonatan melakukan hal radikal. Not waiting for God to speak, Bukan menunggu Tuhan but bicara. He creates a plan. Tapi dia menciptakan And he rencana. moves. Dan dia bergerak. He makes decisions. Dia membuat keputusan. And He says in 1 Samuel 14 verse 8 to 10, Dan 1 Samuel 14, 8 sampai 10. He said, behold, we cross over to those men and we will show ourselves to them. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Sounds like a bad plan, Kayak rencana yang buruk. but it is a plan. Tapi ini rencana. Better a bad plan Ini rencana buruk. than no plan. Tanpa itu nggak ada rencana. But then we see He creates room for God. Tapi dia menciptakan ruang buat He said, Tuhan. we move towards them, Kita bergerak, and menyeberang. if they say stand still, Apabila mereka bilang berhenti, we will stand still. kita berhenti. But if they say climb up to us, Tapi kalau mereka bilang naiklah kemari, we will climb up kita akan naik. because we know the Lord has given them in our hands. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. This is the sign for us. Itulah tandanya bagi kita. So mostly when you have a challenge, God is silent. Jadi saat saudara ada masalah, Tuhan biasanya diam. Why is He silent? Kenapa? He is waiting on you to make a decision and make a plan. Dia menunggu saudara membuat keputusan dan And rencana. tell Him what your plan is. Dan katakan sama Tuhan rencana saudara. And then He will move with your plan. Dan dia akan bergerak di dalam Look rencana here, itu. Jonathan is creating the conditions of the plan. Yonatan menciptakan kondisi melalui rencananya. And imagine you would be in the shoes of Jonathan. Dan kalau saudara ada di And you have posisi to Yonatan. climb on hand and feet a hill. Dan harus memanjat tebing pakai tangan dan And you kakinya. know, there are soldiers like the sand of the sea on top. Dan tahu ada musuh di atas sana. They can just shoot you down from the top. Mereka bisa udah panah saudara duluan. What would you prefer? Apa yang saudara akan pilih? Stand still, we come to you? Diam aja dan tunggu, Or climb up, come to us? atau naik hampiri musuhnya? So Jonathan said, if we get the most difficult answer, Yonatan bilang kalau kita dapat jawaban yang sulit climb up to us, untuk naik ke atas, then we will know that God is with us. kita tahu Tuhan beserta kita. So Jonathan created his own sign to know if God is with him. Yonatan menciptakan tandanya sendiri untuk tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. See, faith always takes the risk. Iman mengambil resiko. You know, I know people that say, "Oh, if my car doesn't start, God doesn't want me to go there."
Ya kalau mobil saya nggak bisa nyala, berarti Tuhan nggak mau saya pergi ke situ. That is not how it works. Bukan gitu caranya. It's mostly something you don't want to do. Ya, bukan sesuatu yang dia tidak mau saudara But lakukan. Lord, if you say that something I don't want to do, you want me to do it, I will do it. Tapi kalau saudara mengatakan sesuatu, bahwa sesuatu akan terjadi, Tuhan bilang, aku akan lakukan. That was Jonathan's choice. Itu pilihan Yonatan. So he starts to move. Dia mulai bergerak. After using his brain, his intuition and discernment, Setelah menggunakan pemikirannya dan hikmatnya, he was not waiting for permission. dia nggak tunggu izin. He created his own permission. Dia menciptakan izin untuk dirinya sendiri. So faith never waits for the perfect conditions. Jadi iman nggak nunggu kondisi yang sempurna. And now they have to climb up on hand and feet. Dan sekarang mereka naik ke tebing pakai tangan dan kakinya. So if you say A, Jadi kalau kita bilang pilihan A, you have also to say B. saudara bilang B juga. In 2018, 2018, I was diagnosed with Meniere's disease. saya didiagnosa penyakit Meniere. It means you get vertigo attacks. Dan itu berarti vertigo, serangan The vertigo yang world is spinning. keras dan dunia berasa And berputar. sometimes it hits me so hard. Kadang serangannya begitu I keras, fell down on the floor. saya jatuh di And lantai I'm like nailed to the floor. dan seperti And terpaku I di can lantai take hours dan bisa berjam-jam or days. atau berhari-hari. And the only thing I can do is throw up. Dan hal yang bisa saya lakukan cuma muntah-muntah. I have had it in the car, Kadang di mobil, on the beach, kadang di pantai, in the train, kadang di kereta, on the airport. kadang di airport. So people sometimes have to carry me off like a drunk person. Dan orang harus bawa saya seperti orang mabuk. It's very humiliating. Memalukan sekali. You feel like they're carrying you and you're like throwing up and walking off the beach. Ya, orang angkat saya dan And saya everybody muntah-muntah thinks he's terus. drunk. Ya, orang pikir saya mabuk. That's why many people who have this sickness, Banyak orang yang sakit ini, they hide in the homes. mereka bersembunyi di rumah, They don't do anything mereka nggak melakukan They don't go apapun, anywhere nggak pergi because kemanapun, they have fear. karena mereka takut. You never know what will happen. Nggak tahu kapan serangan ini bisa terjadi. So you have to make a decision. Jadi harus bikin I'm keputusan. going to live by fear Saya harus hidup dalam or I'm rasa going to live by faith. takut atau saya hidup dengan iman. I decided to go to live by faith. Saya memilih iman. In all those years, Dan di tahun-tahun I itu, have been traveling to preach. saya berkeliling dunia berkhotbah. Like this kind of trip that I've sometimes planned a year before. Seperti ini terjadi tahun-tahun itu. I have no idea if I can do it. Saya nggak tahu saya bisa lakukan itu. I just need to trust. Saya hanya perlu percaya. But you had no idea if you could be here this morning as well. Saudara mungkin nggak percaya juga saudara bisa ada di sini pagi ini. So we are in the same boat. Jadi kita di perahu yang sama. And God never failed me. Dan Tuhan nggak pernah In all gagal. those years, Di tahun-tahun itu, we have been able to do things. kita melakukan banyak hal. Just planning. And Rencanakan. most of the times, Dan banyak all the waktu, attacks were on moments serangan-serangan itu I was terjadi more or less protected. saat aku terlindungi. But of course, Tentu saja, sometimes when I drive on the highway, beberapa kali saya nyetir di tol. German Autobahn, Oh, dia di Jerman 200 kilo you ya can oto. drive unlimited 160, Iya, 180. bisa nyetir tanpa batas kecepatan. Of course, sometimes the thought thinks up, what if? Terus saya kepikir gimana kalau I like skiing, atau saya main ski, going downhill, ya menurun ke bawah 80, 90 kilometers an hour. 80 km per jam. Of course, sometimes I think, Kadang saya berpikir what if? kalau So you need to stay close to God. jadi kita harus dekat sama Tuhan I know what to do. dan tahu apa yang Up till now I harus have been dilakukan. Dan But saya I have sudah always been diselamatkan. Dan saya selalu baik-baik saja. God has been good in the lows Tuhan selalu baik and be good in the highs. saat saya lemah maupun saya kuat. But you need to step out. Tapi kita harus melangkah You keluar. need to come out your cave. Kita harus keluar dari You goa need to kita. do things you don't want to do. Kita harus lakukan hal yang tadinya kita nggak mau. So here you have Jonathan Jadi and his armor bearer. Yonatan dan pembawa senjatanya. They have decided. Mereka memutuskan. God said, Tuhan they said to bilang, God, okay, if they say come up, we will go up. God is with us. keluar kita akan menyeberang. So now they are climbing, hand and feet. Mereka sekarang naik ke tebing Only one sword on the side, dengan satu pedang saja and they have to climb in faith. dan memanjat dengan iman. It's easy to say A, Gampang untuk but bilang now you A. have to live B. Sekarang kita harus lakukan B. So when they come
on top of it. Jadi saat mereka sudah tiba di They start fighting. puncak, So now I am Jonathan. oke, saya jadi You are my Yonatan, armor bearer. saya jadi pembawa senjatanya. I have the sword. Oke, you have the Yeah. sword. Ya, And I hit them down. oke, You kill them. oke, Yeah? She can do that, huh? oke. You believe she can do that? Yeah, she can do Forklift it. here. She can do it. So Yeah. we are strong together. Alright. So we are on the top of the cliff now. Ya, We managed it. ya kita berhasil nyampe ke atas There are only soldiers like sand of the sea. dan ada prajurit banyak banget. But God said go. The- God said go. God said go. Oh ya, Tuhan bilang pergi So jalan. we go. Ya, kita Yeah. jalan. So that's 1, Oke, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. We are going 5. good. Ya, oke. God is with us. Oke, Tuhan beserta kita. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Where is God? Tuhan di mana? Are we still on the right track? Kita masih ada di jalan yang benar atau enggak? What do you think? Go. Yes? Okay, let's go. 11, 11, 12, 12, 14, 13, 15. 14, We can still run. 15. Kita masih bisa jalan lagi. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19. 19. And there is where the most people give up. Dan di situ orang biasanya menyerah. There is where the most people give up. Di situ orang menyerah. It's in the last step. Di harusnya When tusukan they yang kill terakhir, number 20, saat mereka bunuh nomor the 20, breakthrough comes. terobosan There is terjadi. an earthquake. There is sound. Ada gempa bumi, There ada is suara, confusion with the enemy. They Ada- start to kill each other. ada kekacauan di kemah tentara. Mereka mulai saling bunuh. The people in the cave are hearing there is a sound of war and a sound of victory. Orang-orang di goa mulai dengar ada suara kemenangan. Now there is momentum. Everybody's coming out of the cave. Akhirnya ada momentumnya, I'm orang-orang joining the lari war. keluar dari goa. The people that joined the Philistines, Dan ada orang-orang yang sudah ada di tempat perkemahan. they choose back for the Israelites. Mereka memilih untuk berpihak sama Israel lagi. The sound goes quickly to all the villages. Dan semua seperti memanggil orang-orang dari Everybody jauh. that has fled the war. Orang-orang yang udah lari Is dari coming perang. back. Dari desa mereka And it's a lari. day of a big victory. Dan ada kemenangan yang besar. This church Gereja ini is meant for a big victory. ditetapkan untuk kemenangan besar. But you are the armor bearer. Tapi saudara yang bawa senjata, Or you are the Jonathan. atau saudara Yonatannya, Or you are Saul. atau saudara jadi Saul And one of the 600 in the cave. yang bawa 600 orang nyumput di goa. Who are you today? Siapa saudara pagi ini? Because when there is victory, Karena saat ada kemenangan, everybody is joining. setiap orang bergabung. Everybody stops in. Setiap orang mulai datang. Then it starts exploding and growing. Mulai meledak dalam kemenangan. I preached this story prophetically many years ago. Saya cerita ini beberapa tahun lalu. It was a moment that our church had a challenge. Ada satu tantangan di gereja kami saat itu. I needed 100,000 euros fast. Dan waktu itu saya perlu 100.000 euro. And at that moment, that was a lot of money for us. Itu uang yang sangat banyak. And the church was in a difficult phase. Dan gereja mengalami masa yang sulit. People were sensitive. Sensitif kalau bicara uang. Actually, you could not talk about money. Kita seolah-olah nggak bisa bicara uang. But I knew Tapi saya tahu if we don't turn the tide, kalau kita nggak mengubah situasinya, the church will go bankrupt. gereja akan bangkrut. We are going down, 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 down. Situasinya down akan terus financially. memburuk. So I felt God said to me, you preach this story prophetically. Jadi waktu itu Tuhan bilang secara profetik khotbahkan cerita So I ini. preached the story like this morning. Jadi saya khotbah seperti pagi ini And then I said, I need 100,000 euros today. dan saya bilang saya perlu 100.000 This is how euro. we are going to do it. Dan kita akan lakukan seperti ini. I give 5,000 Saya kasih 5.000 and I need 19 armor bearers. dan saya perlu 19 pembawa senjata. And if we have the 20, God will move in. Kita tahu di ke-20 Tuhan akan bergerak Everything will shake. dan semua akan terjadi. And we will see a breakthrough. Dan kita akan mengalami terobosan. People were looking at me with eyes like that. Orang-orang melihat saya dengan mata terbuka besar, What is he doing today? sedang bicara apa dia? So the next week, Minggu berikutnya, everybody wanted to know, of course, semua orang ingin tahu,
What's happened with the 100,000? Gimana ceritanya si 100.000 euro ini? So we have at home a stage like this. Jadi kita ada I had my mimbar iPad. seperti ini dan iPad saya, I had even, this is her phone, but I had even my phone. ada telepon Over saya here. juga. And so I said to the church, let me come back on the offering of last week. Dan saya bicara, saya akan bahas lagi apa yang kita And let bahas me say minggu it lalu. like following. Dan beberapa mengikuti, There is only one Philistine running around. dan cuma ada satu orang Filistin yang lari, Only one. satu. And I believe Dan saya percaya, that if we take this one down, kalau kita kalahkan satu ini, God will move in our camp. Tuhan akan bergerak di kemah And we will never have lack again. dan kita nggak akan kekurangan lagi. And we will see a Dan breakthrough. kita akan mengalami terobosan. Then my phone, Lalu telepon saya, so not everybody has my number. nggak semua orang punya nomor saya. So apparently the people that knew me Orang-orang yang tahu saya didn't give so far. belum memberi. They had no faith and I said we need to make this move. Mereka belum bergerak dengan iman saat saya But at bilang. that moment my phone was beep, 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 and it beeped to 125,000 euros. Dan saat itu telepon saya berbunyi terus, ada sumbangan masuk terus 125,000 Yeah, 125. sampai 125.000 euro. And since then, Dan sejak saat itu we never ever have seen a lack. kita nggak pernah We have kekurangan only lagi. seen financial growth. Kita ngelihat pertumbuhan And finansial. that same year we committed to the 7 million euro building project of our building. Dan saat itu memang kita membangun seharga 7 juta euro. So that's the point. Itu poinnya. So this morning the question is, who are you? Pertanyaannya pagi ini, siapa saudara? What's your slope? Apa tebing di Are hadapan you saudara? climbing personally financial slope? Apakah saudara sedang menaiki Are you climbing a marriage slope? tebing finansial atau tebing Are pernikahan you climbing a health slope? atau kesehatan Is your business dream climbing a slope? atau mimpi bisnis saudara? What is it? Apa? But you cannot win Saudara nggak bisa menang if you are not on top. kalau saudara nggak sampai di atas. You need to become bigger Saudara harus jadi besar than your problem. dari masalah, lebih Knowing besar. that God is bigger than your problem. Mengetahui bahwa Tuhan lebih besar dari masalah saudara. You don't need all the answers. Saudara nggak perlu semua jawabannya. You need only a plan, Saudara perlu rencana, a strategy. strategi. It can be a bad plan. Mungkin rencananya buruk, And it can be a bad strategy. mungkin strateginya juga tidak baik. But as long as you bring it to the Lord, Tapi kalau kita bawa di hadapan and you say, I Tuhan, will go left or right, dan saudara bilang saya mau ke kiri atau mau ke kanan, based on what you show me, berdasarkan apa yang tanda yang diberikan, you'll see a breakthrough. saudara akan lihat terobosan. So create a plan, Jadi bikin rencana, create the condition, buat kondisi, then move forward lalu maju and see God breaking through for you. dan lihat Tuhan membuat terobosan buat saudara. Don't let this be another Sunday Jangan seperti hari Minggu biasanya, where you felt something, di mana saudara rasa sesuatu, you feel maybe a little bit uncomfortable, sedikit tidak nyaman, but you stay where you are. tapi saudara tetap di situ. Stop hiding in your cave. Berhenti bersembunyi di goa saudara. Step out in faith. Melangkah dengan iman. Make a next move. Buat langkah selanjutnya. Not next week, Bukan minggu depan, not tomorrow, bukan besok, but today. tapi hari ini. Because like Jonathan, you can say, perhaps today God will work for me. Karena seperti Yonatan, saudara bisa bilang mungkin Tuhan bekerja hari ini. Because you know the what. Karena Tuhan tahu janjinya. You know the promise of God over your challenge. Tuhan tahu apa janji Tuhan And di you know atas that masalah. promise is yes and amen. Dan saudara tahu janji Tuhan ya You dan know amin. that promise is in the covenant. Saudara tahu janji Tuhan You know God ada, cannot break that promise. mengikat dan tidak akan pernah It's yes and dibatalkan. amen in Ini Jesus. ya dan amin di dalam nama Yesus. So now you have to find a way Sekarang kita harus cari that caranya God can bring this promise in your life. supaya Tuhan bisa bawa janjinya dalam You hidup have kita. to move. Kita harus You bergerak. have to decide. Kita harus memutuskan. You have to make room. Kita harus membuat ruang. Now, Sekarang, you need to climb the cliff. saudara harus naik tebing itu. Is it scary? Apakah menakutkan? Yes, Ya, very scary. sangat menakutkan. So that's, you have to choose. Saudara harus pilih. Do I take the scary path
Apakah saya ambil or langkah do I ini stay in my safe cave? atau saya diam di goa yang aman? Start climbing. Mulai naik. You choose. Saudara pilih. But be Jonathan. Tapi jadilah Be Yonatan. an armor bearer. Jadilah seperti one pembawa of those senjata. Jadi seperti mereka. And then for this church, Untuk gereja ini, your pastors need armor bearers. pastor saudara perlu pembawa senjata. If I look to this church, Kalau saya lihat gereja ini, it's a beautiful location. ini lokasinya indah sekali. Your pastors have faith. Pastor saudara punya iman. Your pastor has a plan. Dia punya I rencana. think they have a plan and an idea today as well. Dia juga punya beberapa ide hari ini. The armor bearer was crazy. Dan pembawa senjatanya harus He gila. said to Jonathan, do everything that's in your heart. Dia bilang sama Yonatan, lakukan apapun yang ada di Because hatimu. he knew Karena Jonathan. dia tahu He Yonatan. knew his wisdom. Dia He kenal. knew he heard God. Dia tahu So hikmatnya. he said to Jonathan, whatever it takes, Apapun yang terjadi, I'm with you. aku bersama-sama engkau. Can we make a decision today? Bisa kita membuat keputusan That itu whatever pagi is in ini. the heart of your pastors, Apapun yang ada di hati pastor saudara. whatever plan is in the heart, Apapun rencana yang ada di hatinya. if they tell you their plan, Dan kalau mereka kasih tahu kita, who will you be? saudara akan jadi siapa? Are you going to say yes? Apakah saudara akan bilang, ya, Let's do everything that's in your heart. mari jalankan apapun yang ada di hati pastor. It might look like suicide, Mungkin kayak bunuh diri. but you're still going to do it. Harus lakukan tetap. We came out of a financial crisis at the moment with the 100,000. Kami mengalami keluar dari finansial We broke that crisis. krisis 100.000 And in the euro. end of that same year, we committed to building a building of 7 million euros. Dan di akhir tahun itu kami komitmen membangun 7 juta euro. Not having the money, Nggak punya uangnya, not having agreement from the bank, nggak punya agreement dari bank juga, only a plan, cuma rencana, only a decision, cuma keputusan. knowing it was God. Tahu ini Tuhan. A half year later, we bought the land Akhirnya kami beli tanah with all the money we had. dengan semua uang yang kami punya. No money left for salaries. Nggak ada uang sisa sama It sekali. was halfway the month, but God provided. Tapi Tuhan menyediakan. In that same year, we started to clear the ground. Di tahun itu kami meratakan tanahnya. Then we start building in January. Kami mulai bangun di Januari. The bank had not committed. Bank belum kasih persetujuan. The money was not there. Uangnya nggak ada. And in June, Dan bulan Juni, when the building was nearly finished, saat bangunan hampir the selesai, bank said, we will help you. bank bilang kami akan bantu. Some people gave extra money. Jadi orang mulai kasih uang lebih. And 2 years later, we moved in it. 2 tahun setelah itu kami masuk ke gedung itu pindah. Because if we move with God, Karena kami bergerak bersama on a Tuhan. plan, Di dalam rencana, on a decision, di dalam He's in keputusan. it. Dia ada di situ. And whether it is for the church Apakah untuk gereja or it is for your personal, atau untuk saudara pribadi, He will do it. dia akan lakukan. He's a God of covenant. Dia Tuhan yang berjanji. He keeps His end of the promise. Dan dia memberikan janjinya di ikatan perjanjian But we ini. need to get moving. Tapi kita harus bergerak. And He will move with you. Dan Tuhan bergerak bersama kita. Let's stand on our feet. Mari kita berdiri bersama-sama. Father, this morning Bapa, pagi ini we acknowledge kami mengakui that you are here in this room. Engkau ada di ruangan ini. You are not far away. Engkau nggak jauh. Father, we thank you that Jesus Christ, the Lord, Bapa, kami bersyukur Yesus Kristus Tuhan. He's in our boat. Dia ada di perahu kami. He's inside us. Ada di dalam kami. Father, we don't need to explain to you how big the storm is. Bapak, kami nggak perlu ceritain badai kami sebesar apa. We just want to see a moment Kami hanya ingin how melihat big you are. seberapa besar Tuhan. We just want to think about all your promises. Kami ingin memikirkan semua janji Tuhan. I Mengingat know what you have promised about my storm. dan aku tahu apa yang Tuhan janjikan di dalam badai ini. And this morning I want to say to you, Pagi ini I'm not going to scream in panic and fear, aku nggak akan berteriak secara panik dan takut. even if you are silent, Bahkan saat Tuhan diam. because I know you are in my boat. Karena aku tahu Engkau ada di perahuku. But Lord, this morning
Tuhan, pagi ini I will make a plan. aku akan buat rencana. I will make a step. Aku akan buat rencana ini terjadi. And I will let you know my decision. Dan aku akan cerita keputusanku. And I'll ask you to confirm it. Dan minta Tuhan mengkonfirmasi. And then I will move. Lalu aku bergerak. Knowing you are with me. Karena aku tahu Engkau beserta. Knowing you are the God of victory. Karena Engkau Tuhan yang membawa kemenangan. Knowing you want to work through me. Dan Engkau bekerja melalui aku. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang perkasa. Amin. Amen. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas segala. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Praise the Lord. Shalabakata karabaya. Rabakaya syarala berputur dia. Mari kita berdoa. Syara kata karabaya. Syarala berdiri. Abakata karabaya. Syara kata karabaya. Syara bakata. Mari pejamkan mata saudara. Hadirat Tuhan ada mengalir saat ini. Dalam nama Yesus. Tadi Tuhan berkata ada firman yang Tuhan taruh dalam hati saya. Serahkan segala perbuatanmu kepada Dia, maka terlaksanalah semua rencanamu. Bagi saudara yang hadir saat ini yang sedang merencanakan sesuatu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Saudara yang memerlukan hikmat, marifat. Saya melihat begitu banyak tangan-tangan terangan. Dengar baik, Tuhan sudah punya rencana yang indah bagimu. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Kau gak perlu khawatir tentang masa depanmu. Kau gak perlu khawatir tentang apa yang kau hadapi esok hari. Sebab Tuhan adalah Immanuel. Dia yang menyertai engkau. Dan saat ini berdoa untuk hikmat Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat. Setiap rancanganmu terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak. Kami serahkan semua perbuatan kami dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Saat ini there will be wisdom. Biarlah hikmat, marifat, pengertian tercurah bagimu dalam nama Yesus. Engkau akan bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, dan akan terbuka begitu banyak jalan yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau pikirkan terjadi bagimu, dan jadilah seperti apa yang kau percayai. Dalam nama Yesus akan terjadi terobosan demi terobosan.
Kau akan melihat tangan kemurahan Tuhan terjadi bagimu. Langit terbuka bagimu in the name of Jesus. Dan rancangan yang termulia yang datang dari Bapa terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan disebut orang-orang yang diberkati Tuhan dan senantiasa menjadi berkat. Dan hari ini mulailah menabur. Pulang dari tempat ini mulailah buka catatan saudara. Ambil bolpen saudara, mulai catat. Mulai rancangkan sesuatu apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Dan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara. Tuhan akan membukakan jalan dan menuntun kau di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan, Bapa punya rancangan yang mulia bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Mari arahkan tangan kita sama Pastor Peter. Kami ucapkan syukur untuk Pastor Peter dan Ilona ya Tuhan yang telah Kau utus ke tempat ini. Begitu dahsyat dan ajaib firman-Mu Tuhan yang kami dengar, yang terjatuh dalam hati kami pagi hari ini. Kami melepaskan berkat Tuhan dalam kehidupannya, dalam gereja di bawah kepemimpinannya di Amsterdam. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan pakai kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya untuk terus mengembalakan gereja yang Tuhan percayakan. And there will be breakthrough in the name of Jesus. Di dalam gereja breakers Tuhan menjadi impact dan dampak bagi seluruh dunia. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami angkat kedua tangan kami dan kami buka hati kami. Dan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi. Dia sinari engkau dan wajahnya memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah Roh Kudus akan menuntun. Dia akan mengingatkan. Dia sendiri yang akan memampukan. Sehingga rencana Tuhan yang termulia terjadi dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai merata, sampai selama-lamanya. In Jesus name, setiap kita yang sudah menerima, sama-sama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Kanan kiri kanannya happy Sunday. Yes. Dan jangan lupa saudara bisa mengikuti kelas leadership esok hari dan hari Selasa untuk para pembisnis ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless you.